pamer. Lama gua. jadi bapak anjing. Assalamualaikum ya teman-teman. Kembali lagi di LPR Podcast di episode. Belum dijawab assalamualaikum. Lu mau jawab? Jawab dong. Jawab apa? Ayo. Waalaikumsalam. Kembali lagi di LPR Podcast di episode 13. Kita nggak social distancing bangsa. 3. Oh iya ya. Dempet anjing. Kameranya jauhin Tapi gak sih? mesti Enggak. Kayaknya jauh dah. Emang gue juga merasa deket kok. enggak kok. Kita merasa Apa-apa. dekat. Gue Enggak. merasa dekat. Enggak apa-apa. Enggak Enggak, apa-apa. kita nggak mematuhi protokol. Nah. Enggak apa-apa. Ya udah. Seperti biasa di episode 13. 13, oke. Kok bisa 13 Wil? Seperti biasa, balik lagi kayak episode awal, gue resah. Udah lama nggak buat video ya? Kita ini yuk. Apa? Namanya flashback yuk ke podcast yang lain. Masih judulnya. Bukan enggak bisa bikin video karena lu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang Goblok banget. goblok, terus kita kayak Gak penting banget. Gue juga gak tau kenapa mereka kedua pengen bahas ini ya, tapi gue ikut doang. ini ya dari gue bilang. Gue sebenarnya pengen main Genshin aja di rumah. Tapi dipaksa datang. Mau main apa kita? Terus sih, di sini akunnya buat gua. Anjing. Ya udah. Beli lah akun Genshin gue 2 juta boleh. Gua minta akun YouTube. Ngomong gitu. Udah, tadi kita lanjut tadi ngomongin apa sih di temanya? Tema, kita mau bahas apa sekarang? Ya temanya yaitu passion nggak perlu diperjuangin. Hah? Jeng. Nggak, passion perlu apa nggak untuk diperjuangkan? Nah itu. Nah, oke, kita untuk podcast ini kita akan membawa bintang tamu ya kan, karena mereka ada ahli yang di bidangnya, yaitu itu dia tuh. Yuk. Lu kan ahli di bidang passion nih. Lu ahli apa? Lu kan ahli di bidang perpassionan. Enggak. Gua pengamat passion. Oh iya. Dia Verissimo SP, sarjana passion. dia salah satu orang yang menekuni kuliahnya karena passion. Oh iya Iya, lu suka ngomong kan? juga aja. Iya ya. Dicubit lu kan, ditarik baju. Gua doang yang kuliah Oh iya. paksa. Oh emang iya. Ya, nggak, tapi bener nggak lu salah satu orang yang bidangi kesukaan lu. Udah nggak, lu orang yang menjerumuskan orang tua lu. Hah? Markom, lu suka ngomong kan waktu itu lu? Suka. Makanya lu masuk Markom. Itu passion lu dong. Bingung. Lu kan nggak dulu gua bantuin lu bikin video buat masuk ke Binus. Gua miskin makanya gua masuk Binus. Balik kontol. Kesel aja lu nggak pernah lihat harga ini lu UBM. Udah mahal sekarang 13 juta. Dulu kita ngomong dulu, 13 Pak. juta Ya, sekarang. ya, kita ngomong dulu. Kita ngomong dulu. Ya. Tolong. 13 juta. Pasti dia lebih mahal sekarang kalau lu 16 juta dong. Berapa lu? Berapa? Sekarang Binus berapa? Emang gua mikir. Ya, anjing, kok lu kuliah berapa sekarang? Kok lu kuliah berapa? Jelas aja. Yaudah, passion. Lu kan orang yang menekuni bidang passion kan, jurusan lu. Nah, menurut lu gimana tuh? Dapat kesenangan lu nggak di jurusan lu yang sekarang? Berarti ini ngomongin tentang kuliah dulu ya? Ya, kuliah dulu. Belum kerja kan? Belum kerja. Belum dapetin duit. Belum. Oh, iya. Ngomongin di bidang kuliah dulu. Gimana menurut lu? Sorry tolong. Oh, Maaf. gimana? Pertanyaan gue. Tadi gimana gue tanya? Lu seneng gak kuliah? Gitu dah. Kuliah seneng. Nggak kuliah. Lu senang nggak menekuni bidang lu? Oh, lu senang. Apa lu sempat menyesal? Senang. Seneng. Senangnya kayak gimana? Karena gua belajar cara berbohong. Serius? Gua cara berbohong, cara melihat tangan. Melihat tangan itu gimana contoh? Nah, itu nggak boleh. Oh. Klasify. Tai lu pelipat. Cara melihat tangan. Ilmu Cara, najis. cara bernegosiasi.
Paling sering 4 semester gue negosiasi semua tuh. Semester 4 maksudnya. Oh, lu suka tuh begitu semua? Suka. Ayo, Mbak, ini penemuan nih. Ini peninggalan dari bahasa Latin 2 juta mau nggak? Kontol. Negosiasi lu gitu Pak semester tuh. Semester 4. gitu. Semester 4. Oh gitu dia jadinya Jadi- kalau orang nawarin barang negosiasi kontol. Dosennya gitu ngajarin anjing. Itu kalau udah nyerah, Pak. Kalau udah nyerah. Oke. Ya udah, terus tadi apa ya gimana? Nah, lu udah menekuni bidang itu. Nah, lu sempat ada bau-bau penyesalan nggak untuk Ada lah pasti. ada untuk nggak masuk itu? Ada. Ada. Gua kan dulu sebenarnya pengen masuk IT, tapi nggak bisa karena IPA. Serius? Emang ya? Iya. Lu ada passion juga di IT? Gua IT bully dia aja pusing ngajarin lu. Nah, itu dia makanya. Gua tuh main IT. Lu tau nggak sih? IT, Matematika aja matematika Iya. keyboard. Iya. IT kan harus IPA pertama. Harus pintar coding juga kan. Ah. Tapi lu lihat gak? Gue suka banget sama komputer. Makanya gue pengen bisa coding. Enggak per, lu tuh bukan lu beda, lu tuh demennya hardware bukan software. Lu tuh nggak demen angka biner lu tahu. Mah, Coding lu tahu. mah, Lu tuh cuma demen ini tau gak lu? mah, VGA, CPU tuh lu demen tuh. mah. Iya sih. Oke, Salah dia salah passion dia. enggak benar. Dia benar memilih ini, Kak. Iya. Lu mau jualan bakmi enggak? Kayak dari Mancingnya ke situ dong. Enggak. Gua bridging nih. Bijinya jauh banget, Bang. Enggak, lanjut tadi apa? Enggak. Gue nyengir lagi dong. Tunggu tadi apa sih gue yang ngomong? Enggak, dia nggak salah loh. Bener dong, dia tahu diri kalau dia nggak jago mat, nggak jago IPA, makanya dia masuk ke Markom. Iya. Bener Salah dong. Kok kenapa salah? Dia mau jualan bakmi. Yeay. kayak Dewi ya. Lanjut. Lanjut. Apa gimana nih? Sudah lupa saya tadi apa ya? Enggak, dia nggak salah kata lu. Ya Gua nggak bilang dia salah. Nggak salah. Harusnya kalau lu emang demen komputer, lu jualan komputer sekarang. Kuliah. Karena cari kerja cari duit kan. Iya. Kuliah kan. Ya, kita ngomongin kuliah dulu, baru di bidang kerja. Nah, sekarang udah kuliah nih, udah kelar nih. Lu passion nggak lu kuliah? Kuliah gua passion dong jelas. Udah enggak. Passion makan ginian. Kebanyakan. Banyakan. Kasih ke gua. Ya udah. Passion gua kuliah. Oke, lu passion. Gua gini, gua cerita dulu ya. Oke, cerita boleh. Udah tamat. Bagian Udah sini lu, bagian balikin. bagian. Kasih. Nah, ya udah gua Jadi ngomong. cerita gini. Ya udah apa? Gua kalau mau main passion ini dulu. Passion artinya apa? Anjing mancing. Anjing ulang lagi yuk, cari anjing. Si anjing mau mana dah anjing? Si anjing teh. Bangsat. Oh, gue masih inget. Apa sih yang kata apa passion sama lagi? Apa ya intinya pokoknya? Hobi. Nah, hobi Ah. itu cuma untuk diri sendiri. Mm. Passion itu memengaruhi banyak orang. Nah ya itu ya. Hmm. Nah lu suka nggak tuh ternyata hobi nggak lu belajar itu tadi manajemen apa? Kalau gua gini Ya, ketemu. ngomong kayak sama anak-anak. Kalau Apa, gua apa? ketemu gini. Kalau kamu juga suka traveling. Suka apa? Pertanyaan gua masih Suka lebih apa? penting. Suka apa? Dia ngomong apa tadi? Dia ngomong apa tadi? Gua dipotong lu pertanyaan penting gua dipotong. Gua dijawab oh apa kamu suka traveling? Nggak. Pak yang Panas seperti itu. yang diambil arti passion bukan contohnya dulu. Bacain artinya dulu baru contohnya. Pakai contoh ngafalin PR aja. Udah intinya benar kayak gitu. Gua cerita dulu. Halo, Jadi dulu pas SD SMP passion gue tuh nulis. Cuma waktu itu semua orang yang mendukung gue. Termasuk si anjing ini dan si anjing ini. Enggak ada lu. Gue dukung. Tai lu. Gua nggak pernah Semua- tahu lu passion nulis. Semua orang deket gue tuh nggak mendukung. Terus orang tua gue juga tidak mendukung. Katanya penulis itu tidak ada duit. Bukan ada duit, miskin.
Ya sama aja dong bangsa. Miskin ada duit aneh bangsa. Miskin ada duit aneh ya. Lalu mah gila bener sih otak lu. Ya udah, lanjut yuk. Nah terus gue kayak dihadapkan pada kenyataan emang dilihatnya penulis itu pada zaman itu emang pada miskin. Kita belum kenal Radit. Radit masih mas-mas biasa di Kemang. Ya, ngulang banget ya kemarin persis. Tapi kaya. Kan dulu belum. Belum. Dulu kaya udah. Bapaknya. Iya sih ya. Ya. Terus ya udah gue nyerah pada bukan nyerah sih, lebih ke ya sudahlah lepasin aja gitu. Cari passion baru yang memang suatu saat bakal membuat diri gue wow. Ya. Gue menemukan passion itu. Apa itu? Bisnis. Oh, bisnis. Sebenarnya pas gue nulis itu, pas gue sadar nulis passion gue nulis itu, gue udah ngelakuin satu hal yang gue demen juga. Apa tuh? Coba gue belum sadar itu jadi passion gue. Apa tuh? Bisnis kan. Dulu kan gue juga suka jual permen, lidi pedes. Hah? Enggak, gue kira ada yang baru lagi gitu, kayak bisnis. Enggak, waktu itu gue belum sadar passion gue. Apa gue juga mikir gitu? Iya. Nah, terus. Lah gue tuh suka jual-jualan pas itu kan. Nah terus gue kayak mikir, gue selain nulis ada apa lagi yang gue demen nih? Oh ternyata gue demen bisnis. Nah terus pas gue lulus SMA kayak kita dihadapkan pada kegiatan kita harus milih jurusan apa nih. Nah terus gue kayak menemukan ada suatu tulisan manajemen bisnis. Ya. Nah sepertinya ini bakal mengajarkan cara gue untuk membuka usaha, cara buat cari tempat statis bla bla bla, dan gue masuk dan ternyata benar. Saya dapat ilmunya tapi gak ada duitnya. Mana lu kasih duit buat kuliahnya? Belum saatnya mungkin. Ilmu bisnis itu tolol. Ya jangan dong. Lu Saya dapat ilmunya, saya gak ada duit bukan bisnis, sama aja bohong. Iya. Tapi lu kasih duit buat orang usaha lu? Apa kuliahan tuh? Iya. Bangsa ternyata sama ibu ditipu ya, plot twist anjing. Plot twist anjing. Terus Lanjut ya. Ya kan lu nanya, gua Ya, masuk kampus. oke. Nah, seneng atau dari semua passion yang lu udah pada ambil, lu intinya suka apa enggak suka kan? Suka dong, lu juga suka dong. Nah, Bisnis. ya. Bisnis atau nulis? Bisnis yang lu sekarang ini yang lu Senang, tapi senang. ada duit. Ya. Nah, lu kan belum dapat duitnya nih. Gua nanya yang udah dapat duitnya nih. Nah, lu Hah? Siapa? Lu Hah? Gua dapet duit? belum dapat duit juga. Duit apaan? Susah banget relate. Ya udah, kita Passion lu sekarang ngomongin. apa sih? Apa? Passion lu sekarang apa sih? Nyari duit. Ya, enggak. Passionnya ada duit. Passion nyari duit itu juga gue passion kalau gue gitu anjing. Enggak, saya passion gua napas. Itu kan wajib ya, Pak. Barusan. Iya. Apa? Enggak. Nah, menurut lu itu dengan passion lu itu lu bisa sukses nggak untuk mencari duit? Itu pertanyaan aneh sih. Ya, gue juga bingung. Apa? Oh enggak, gini nih. Namanya, Misalkan lu udah lakuin passion tapi itu nggak sukses, lu nyerah atau enggak? Ya. Lu kan udah kuliah di Markom. Lu menyerah untuk di dunia Markom, kerja di dunia Markom, atau lu tetap mencari kerjaan sesuai passion lu untuk sekarang? Nah ini gua agak panjang ya. Oke. Ini serius ya berarti ya? Canda aja juga. Canda dulu nggak apa? Iya, ayo. Jadi gini. Senang bilang Gua meluruskan kalau passion tuh tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Walaupun lu sudah mengambil jurusan yang sesuai dengan passion lu. Betul. Oke. Yang harus Kenapa? kita jadi manusia realistis aja perlu duit. Realistis. Duit nomor satu. Iya. Passion nomor dua. Passion nomor 2. Kalau bagi gua ya. Mm-hmm. Gak ada orang kerja passion. Aku bekerja seperti passionku gitu. Tapi ternyata gak ada duitnya. Gua gak mau yang kayak gitu. Gua nih ya, bokap gua selalu ngomong gini ke gua. Mending lu gaji jenderal, pangkat lo kopral, dibanding lu jenderal tapi gaji lu kopral. Bokap gua selalu dari gua SMP kali itu selalu ngomong itu, terus tiap bulan ada ya sekali ngomong itu. Nah makanya jadi gua pikir passion nggak perlu. Passion nggak perlu. Nggak perlu. Jadi menurut lo di nomor berapa kalau di passion untuk dapat passion itu? Ya setelah duit pokoknya. Nomor 2. Emang ada nomor berapa lagi? Tadi nomor berapa? Duit 1, 2, 3. Nggak ada, gua cuma Ada ya? Lupa gua. Ya udah, jadi intinya yang penting duit dulu baru passion ya. Iya. Tapi harus consider dulu kalau misalnya contohnya nih ya. Gue jadi kata dulu lagi. Iya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya passion lu minta ini ngomongin tentang duit ya, ngomongin tentang duit. Iya, duit. Passion lu misalnya kerja lu dapat 10 juta.
tapi passion dapat 2 juta, lu pilih mana? Gua sih realistis aja, gua pilih 10 juta. Biarpun gua stres. Ya lu pun stres. Ini 2 juta cuman. Seneng apa 2 juta? Tapi lu nggak nyaman dong ntar sama kerjaan lu. Gak Kayak depresi, stres gitu, pusing, tiap tidur nggak bisa tidur. Itulah gunanya otak kalau menurut gua. Waduh. Harus stres supaya dapat duit banyak kalau gua pikir. Dibanding gua, aku seneng banget sama kerjaan ini, tapi pas akhir bulan dapat 2 juta. Coba gua tanya, kita beli Vega 2 juta dapat apa sih? Untuk 2 juta paling cuma dapat GTX 1650. Coba lu 10 juta. Gue boleh kasih tanggapan nggak? Nanti Tunggu ya, kasih si abang dulu ini, kasih ganteng. Yuk, kalau 10 juta bisa beli komputer udah full spec kan? paket ya. Nah makanya itu maksud gua banyak duit bisa menghilangkan stres tuh kan. Tapi bukannya Untuk kalau jangka lama. tapi bukannya kalau misalnya lu udah nggak senang sama kerjaan lu bakal berpikir rasanya lama untuk dapat gaji 10 juta itu. Betul. Nah, Pasti dong. makanya nih gua tadi bilang consider. Kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya kerjaan gua 10 juta, tapi ternyata passion gua gaji 8 juta. Gua pilih mana? Ya gua pilih 8 juta, cuma beda 2 juta. Oh iya. Bener dong? Iya benar. Tapi kalau misalnya beda jauh, 2 juta passion, 10 juta gaji, ya gua 10 juta lah. Gila aja lu gua pilih 2 juta. Iya. Makan apa gua? Makan 2 juta. Makan 2 juta. Iya. Makan apa gua tanya? Makan 2 Gak juta. bisa. 2 juta bisa apa? 10 juta bisa apa? Nah, Iya. kita harus dipikir itu sih. Kecuali lo emang udah mendekati 8 juta, 7 juta lah paling minimal 7 juta. Apa kerja biasa 10 juta tapi passion 7 juta. Gua masih pilih passion kalau gitu. Apalagi kalau misalnya passionnya lu bisa tingkatin ya. Iya, benar banget. Oke. Tapi yang pasti duit pertama. Duit iya, aing nomor 1 duit pertama. Oke, lu tadi mau bahas Nggak apa? jadi. Lanjut. Kalau gue jadi Perry ya, lu pernah dengar gak sih kayak sesuatu hal yang lu lakuin dengan kesenangan, dengan bakat itu bakal hasil wow. Iya. Beda sama hasil yang lu emang lakuin yang terpaksa. Kasih contoh lah, misalkan yang si Perry dapat 10 juta nih, tapi dia kerja terpaksa gitu kan. Sometimes emang dia dapat 10 juta terus, tapi itu kan mau sampai kapan dapat 10 juta? Betul. Pasti kan itu pasti dia kan kerja terpaksa dong, pasti nggak wow dong. Iya. Maksudnya pasti apa kayak manajer atau bilang ini enak emang biasa aja, ya udah kasih aja 10 juta terus gajinya gitu aja. Nah misalkan lu kerja di passion, misal passion lu apa dah? Misal passion lu kayak YouTube misalkan, ngedit video atau lu bikin konten kreator, misalkan lu dari awal misalkan udah dapet AdSense 2 juta, lu bener-bener niat di situ sampai wow kan bisa naik. Kayak contoh aja YouTuber kecil kan udah banyak. Betul. Kayak dulu Atta siapa sih? Atta yang gua tahu ya, dia dulu jualan HP. Nah, Penjual HP gitu. itu dia kalau bikin YouTube dia emang bener pasti dong, dia kan bikin YouTube nggak langsung dapat duit dong. Coba dia masih jualan HP terus kayak dengan Perry misalkan, gua YouTube nggak dapat duit, gua jualan HP dapat 5 juta sebulan misalkan. Dia bener-bener lakuin, dia siapa jualan HP kali masih. Nah, tapi ini kan konteksnya YouTube. Ya misalkan coba jangan contoh YouTube. lah. Coba jangan YouTube. Misalnya nih, kita anggap aja jangan YouTube deh. Kalau itu kan berkembang kan. Iya, musik. Jangan Berkembang juga. gitu. Jadi anggapannya kayak ini aja apa? IT. Contoh gini aja. Kerjaan sama usaha. Iya. Kalau usaha lebih gampang lagi. Nah, itu gimana? Kalau lu emang senang passion lu emang di usaha, pasti lu kan cari tahu dong. Betul. Gimana sih caranya bisnis gini-gini. Kayak misalkan emang kalau lu suka sama cewek pasti lu cari tahu dong. Nggak mungkin dong lu suka sama cewek lu ya udah sejalan aja, nggak usah cari tahu tentang apanya. Nggak mungkin dong. Iya, kan. Kalau lu emang passion di bisnis pasti gue sih yakin dah lu bakal beli kayak di buku Gramedia cara bisnis cara lancar, atau lu lihat dari YouTube dari pengalaman Ya, orang, gitu. datang seminar pasti dong. Pasti. Lu passion di situ kan, Pasti. lu pasti pengen sukses di situ kan. Iya. Pasti. Kalau lu emang passion bener-bener lakuin dengan hati, terus lu emang cari tahu semua. Kayak ini contoh deh Bob Sadino. Dia dari awal dari mana? Dari ayam, dari temennya kan. Dia cari tahu lu tentang ayam, cari tahu tentang pakan ayam. Coba dia nggak cari tahu, mati semua itu ayam. Mana sukses kayak sekarang dia? Jangan. Dia kan dari awal kan jual telur ayam kan dulunya. Iya, Telur ayam negeri dulu di sini dulu di Indonesia telur ayam negeri itu dianggap aneh, Pak. Sama Semua kayak masih ini kayak kayak Aqua ya, dulu jualan air itu aneh ya. Iya, aneh. Kayak gitu ya. Oh, kayak gitu juga ternyata. Cuma si Bob Sadino kan nggak nyerah, dia benar-benar sukses, baca majalah segala macam cara ternak ayam, sekarang sukses. Iya. Kalau lu emang passion kayak cari tahu terus lu niat emang situ pasti sukses sih, gue yakin. Jadi lu punya pikiran kalau misalnya passion itu harus lebih diutamain daripada uang atau gimana? Iya, soalnya kalau lu ngelepas 10 juta pasti kalau lu emang benar-benar lakuin hal di situ pasti nanti balik berkali-kali lipat. Walaupun yang passion yang lu kejar gajinya cuma 2 juta gitu.
ya pasti itu nanti berkembang. Soalnya logikanya di mana lu melakukan sesuatu dengan kesenangan itu pasti grow. Beda sama yang lu terpaksa itu pasti nggak grow. Yakin deh gue. Iya, iya. Ada. Kalau lu terpaksa, lu pasti nggak bakal pengen. Emang lu mau cari tahu itu kalau terpaksa kayak ya udahlah gue be aja penting kelar tugas. Iya. Mau ngapain lagi gue mencari tahu, gaji gue udah udah. Betul. Beda dong sama lu kayak bener-bener mau cari tahu, bener lu suka berkembang. Ada yang lu mau bantah? Bantah. Atau lu setuju semua? Bantah enggak? Kalau lu setuju semua berarti Bantah ada. Mm-mm. Setuju juga ada. Mm-mm. Bantahnya gini. Kalau misalnya kerja, lu kan tadi bilang kan berkembang kan. Mm-mm. Apa namanya? Bisnis, contoh lu kan bisnis. Enggak, kalau misalnya apa tadi? Kita bahas apa sih? Gue lupa tadi. Namanya. Kalau kerja, Passion. passionnya. Ya passion masih berkembang dong. Gue setuju pasti. banget, pasti dong. Mm-mm. Kerja senang kan. Kan passion banget. Tapi kita jangan ngomongin passion tentang usaha, entrepreneur. Gak usah ngomongin tentang YouTube apa segala macam ya. Gak usah ngomongin itu dulu. Kita ngomongin coba bandingin kerja dengan kerja. Kenyataannya emang gitu kita sekarang kan. Iya. Kerja dengan kerja. Contohnya gini. Lu Will, misal lu kan art ya. Lu coba kerja di bisnis. Kerja di ini apa? Sales. Yang lu bukan passion. Gaji lebih gede. Gedenya 5 kali lipat yang tadi kayak gua anggapannya gitu. Lu pasti semangat juga dong. Wih, gila hebat juga ya. Tadi dulu. Enggak. Dengerin dulu. Soalnya gaji sales itu gaji pokok semua sama, tergantung bonus. Enggak, bukan. Ini kan contoh. Gua enggak tahu mau Jangan contoh sales marketing lah misalkan. marketing gaji fix, Pak. Lu maunya pakai bonus. Enggak, marketing gaji fix. Enggak, maksudnya lu pengen kasih contohnya pakai bonus. Ada bisnis debat. Gimana ya? Anak musik gua mah. Mungkin gini kali masuk lu. Jadi si William gaji Oh, gini tinggi aja, pada orang passion. gini aja. Lu art staff, satu lagi supervisor MVP. Apa tuh? Itu apa? Lu tahu? Aja lu. Ya, jadi MVP itu kayak anggapannya MT lah, MT manajemen Oh, iya. training. Oh, Tapi iya. lu atasannya, supervisornya. Ya jelas dong, MT emang bawaan kita lah. Betul. Dan gajinya MT aja di atas staff Pak, gaji. Tapi Iya. lagi supervisor dong. Iya dong, kenyataan emang gitu kan. Iya. Lu berminat gak misal kayak gitu? Berminat gak untuk masuk ke MT itu? MT itu Gajinya belajar. lebih gede daripada ini. Iya dong, jelas. Dan itu belajar loh. MT itu Iya. belajar. Iya. Lu minat gak kalau misal gaji lebih gede? MT itu Walaupun nggak sesuai passion gue ya. MT Iya. itu lu dipersiapkan buat jadi pemimpin di Betul. perusahaan itu. Iya. Itu sih lu mau ngomong apa? Misalkan lu MT-nya nanti lu disuruh cobain semua hal nih, semua divisi. Belajar dulu. Lu paling bagus di divisi mana? Kalau emang bagus itu nanti difokusin di situ jadi pemimpin. Misalkan lu paling bagus di marketing nih. Nanti lu di marketing. Kalau lu lulus MT itu jadi manajer marketing nanti. Iya, betul. Kayak gitu. Melengkap ke staff. Jadi staff lu nanti yang tadinya atasnya jadi bawahan lu. Supervisor juga di bawahan kalau bisa. Ya gue bakal ambil itu sih. Karena duit ya kan. Yang pertama nggak tahu juga ya kalau dibilang duit. Terus kalau misalnya kerjanya kayak gitu ya gue juga pengen cari tahu juga, penasaran. Gue ada rasa penasaran sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau gua orangnya money oriented ya orangnya. Gua money oriented banget ya orangnya. Apapun yang gua kerjakan gua harus lihat duitnya dulu. Maksudnya gua nggak munafik, beneran gua apapun lihat duit. Iya. Gua keluar duit pun gua lihat dulu. Biarpun emang gua agak boros orangnya, tapi gua ngeliat pendapatan gua juga berapa gitu. Jadi kalau misalnya nih passion itu kan lama ya. Kalau menurut gua lebih baik daripada lu tekunin batu passion terusan. Emang benar sih bakal berkembang. Tapi maksud gua lebih baik lu ada cari duit, ada passion juga. 50-50. Jadi dua-duanya jalan. Lu dapat duit jalan, lu passion juga jalan. Mungkin misal ada juga orang yang nggak punya waktu karena kerjaannya depresi, kan ada aja yang kerjanya belum tentu kayak kita Cuk. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk kerja di passionnya. Gimana? Menurut gua passion kan kesenangan ya. Passion itu kesenangan dong, pasti Iya, dong. iya. Karena kita seneng kan. Iya. Pasti ada luangin waktu. Kayak gua nih contoh nih. Ya, gua bener kata kayak yang tadi dibilang kalau orang passion di situ pasti beli buku. Bener, gua beli buku. Gua main saham kan. Iya. Gua main stok. Iya. Main forex. Gua beli bukunya beneran. Gua ada 4 buku sekarang. Muka gua lebih baik lagi. Gua beli buku ini, beli buku tuh tukar-tukeran sama muka gua. Pasti ada luangin waktu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya lu kerja
tapi lu ada satu passion, gue malas karena gue udah capek di kerjaan, nggak mungkin passion pasti dijalanin kalau emang passion. Berarti kalau misalnya orang itu nggak jalanin berarti itu bukan passion ya? Bukan passion, berarti emang malas aja. Kayak nulis itu. Wow. atau ini apa? Udah gue buang itu. Atau Dulu buang. atau masak babi. Waduh. Itu bukan passion dong. Ya gitu pokoknya. Iya. Jadi Kayak gitu. passion pasti orangnya ada luangin waktu menurut gua. Gua sih pengen ngasih contoh yang ke Kara tadi dulu bilang yang sales itu ya mungkin ya. Gua mau kasih contoh aja ya. Misalkan si William jadi sales nih, sama pembandingannya lo nih yang memang demen ngomong misalkan ya. Lo kan demen interaksi sama orang kan. Demen. Misalkan kalian berdua benar-benar jadi sales gitu. Sometimes di satu perusahaan gaji pokok lo berdua misalkan 3 juta lah. Nah, dengan bonus ya ngomong aja setiap bulan lo dapet, nggak jangan gitulah. Gini aja. Fix. Misalnya kan gaji sama bonus itu udah bodo amat lah. Ya. Nah, sekarang gue pengen nanya gini nih, lu kan orang suka interaksi sama orang baru dong, iya kan? Jujur ya? Iya. Lu males dong nawarin barang ke orang-orang gak kenal dong? Nggak terlalu malas sih, tapi ya ada dikit lah. Misalkan si Peri emang passion di situ, lu enggak kan? Iya. Nah, menurut lu pada kalau emang lu berdua grow di situ dari sales, siapa yang bakal grow lebih cepet di situ? Iya jelas dong, karena Peri passion di situ. Nah, tapi ada luck. Kalau lu terpaksa dong. Iya. Luck kalau keberuntungan nggak diambil itu percuma Per. Kayak cuma lewat aja gitu. Misalkan kalau emang misalkan nih ya, kasih contoh gampangnya, misalnya ada showroom mobil nih, ada orang kaya di mobil, tapi itu orang kaya nggak mau terlalu, misalkan emang nggak butuh banget tapi dia mau. Kayak gue bisa kok beli tempat lain, apa gue beli di sini gitu kan. Terus dia lewat di depan showroom tapi lu nggak ada engage ke dia, walaupun lu nggak tahu dia cari mobil atau enggak ya, lu nggak tawarin ke dia itu lewat. Kan bisa aja, misal kalau emang passion lu dateng kan, hai pak mau beli mobil lagi nih, dia kan pikirnya gue bisa beli tempat lain tapi kayaknya ini boleh dulu dilihat-lihat. Nah siapa tau demen, bisa lewat. Benar. Kalau lu orang nggak passion mana mau lu samperin gitu, lu aja udah malas udah sales. Nah, kalau ngomongin saya setuju nih, soalnya di stok kan ada yang namanya broker. Broker tuh dia kasih sinyal. Broker tuh kayak anggapannya dia ngerangkul lu. Misalnya lu bikin akun di gua, gua sebagai brokernya gua bakal ngerangkul lu, kasih sinyal kapan lu masang stoknya, biar lu pada ikut gua supaya untung. Gua setuju sama kayak misalnya orang kayak misalnya gue lebih suka jualan, lu lebih suka jualan, lu lebih suka art misalnya, ya pasti gue lebih grow. Emang kenyataan yang gitu kan pasti kan. Tapi kan maksud gue kita nggak usah ukur banding sama orang lain. Kita bikin diri sendiri dulu, maksud gue. Kita bikin diri sendiri dulu, gak usah kayak misalnya gue kerja nih, kan lebih jago HRD nih banding gue nih, pasti dong. Tapi gue bodo amat sama kayak gue mikirin gaji gue. Kalau lu mikir gitu. Iya, kalau gue sih pendapat gue lebih baik cari kerjanya sesuai sama passion lo, soalnya pasti grow di situ daripada lu kayak ya sudahlah nerima gaji yang standar aja dengan kualitas diri lo standar aja. Concern gue sih di situ, lu bisa dapat 10 juta, iya lu dapat 10 juta, tapi kan lu 10 juta stop di situ dong. Kayak lu tuh kerja tuh kayak ya udah yang penting tugas lu selesai, bos seneng ya udah. Beda sama kalau misalkan lu mulai dari awal yang lu emang udah seneng, lu dari hati emang udah semangat kerjanya gitu kan. Lu tahu nggak sih kayak kalau perusahaan tuh cari kualitas orang yang kayak semangat kerja gitu kan, itu kenapa? Soalnya kalau orang semangat tuh dia ada keinginan untuk maju gitu loh. Kalau lu emang terpaksa, emang lu udah ngarepin perusahaannya angkat lebih tinggi gitu atau gimana? Lu pasti takut tanggung jawabnya lebih gede. Tambah malas mungkin ya. Nah, kayak lu misalkan lu nggak passion marketing gitu kan, terus lu pasti takut dong kalau gua kerja bagus-bagus nanti gua diangkat lebih gede nih, gua udah males banget nih jadi staff aja udah males udah jadi manajer. Kalau yang passion, ayo dong gue pengen dong diangkat nih, us gimana ya, gue cari tahu dari buku atau cari di internet. Gue sih lebih dengan cari tempat kerja yang emang gue passion di situ. Jadi gue seneng, gue grow, perusahaan juga grow. Ini kita ngomongin perusahaan ya. Kalau emang YouTube atau apa ya beda lagi. Beda lagi ya. Pribadi gua, kalau pribadi Peri beda. Kalau Peri emang pikirin duit, kalau gua pikirin grow-nya. Itu kan berarti lu musuhan kan? Paling benci doang. Apaan sih? Paling benci doang. Apaan? Gue mau musuhan sama dia? Oh musuhan ya? Ya. Apa yang bakal kontol gua? Ya kondol.
Ya kayak gitu jadi intinya. Udah tutup aja gitu. Iya, Udah iya. gitu aja. Iya. Bangsat lu. Nggak juga bingung lagi habis ya itu tergantung preferensi orang-orang. Ya terserah dia sih bilang 2020. Iya. Bagaimana? Kuncinya cuma satu, Tidak. terserah dia. Setiap kasih statement anjing, menurut tempat lu gimana dah? Passion lu diperjuangkan atau enggak? Kan tadi udah kasih lihat tuh. Kalau kan pendapat money gua. oriented banget kan. Kalau kata enggak grownya. Ini Dia gue buat mikir, pribadi apa buat seluruh rakyat? Kalau Buat seluruh rakyat lu. terserah. terserah lu. Buat gua. Terserah mulu anjing. Buat gua kayak 50-50. Gua tergantung sih kayak kalau misalnya gua ada soalnya kan kerja kan gua nggak bisa milih tergantung passion apa enggak. Kalau misalnya ada yang nawarin gua tapi nggak sesuai passion, mungkin gue coba dulu. Siapa tahu gue demen. Karena kan gue belum tahu gue demen apa enggak. Kadang-kadang gue emang suka nyoba-nyoba aja. Kalau misalnya gue emang kurang suka ya udah gue kerja sesuai kontrak dan terus gue quit atau gimana gitu mungkin ya. Gitu mungkin. Terus ya kalau misalnya gue ternyata suka mungkin itu jadi passion baru gue. Siapa tahu mencoba-coba dulu cari tahu yang baru. Tapi gue yakin sih di antara kita bertiga passionnya pasti nggak ada yang kerja. Iya dong. Passionnya nggak ada yang kerja maksudnya? Passion gak mau kerja sama orang. Iya dong. Oh iya. Pasti dong. Iya. Males gak sih lu? Kalau pengen buka bisnis dari dulu tapi kan ada modal. Iya itu dia makanya gue bilang passion tuh sebenarnya nomor 2. Sebenarnya kita cari duit dulu baru bisa kita ngejar passion. Oh gue baru ingat passion tuh harus dikejar pak. Tapi harus ada stage dulu sebelum ini. Menurut gue percaya duit dulu. Lu passion pasti gue yakin kita bertiga sih semuanya pengen jadi entrepreneur pasti dong usaha. Tapi sebelum usaha kan kita perlu duit. Nah, ya mungkin lo kerja di kecil-kecilan nyari passion kayak misalnya gue kerja itu kan nggak terlalu gede ya, tapi itu lumayan lah ke Ya, passion. lumayan. Soalnya gue udah menfoto terus mendesain juga kayak gitu. Pagi-pagi protes panas. Capek pak. Tapi kan gue demen juga tapi tetap maksa mesti bagus kan sampai mesti pakai joran lo. Padahal dia nggak minta mesti pakai joran panjang itu niat gue. Saya gue pegang. Iya sampai pegang ya kayak gitulah. Emang ya kalau misalnya ada sesuai passion lu ambil terus gajinya gede ya udah, kalau misalnya nggak ada ya coba paksain dulu siapa tahu emang lu suka ya nggak sih. Gue pikir gak gitu. Iya. Kalau mencoba dulu lah. Menindaklanjuti apa yang Ferry ngomong kayak ada step-step sebelum passion itu gue setuju. Soalnya gimana ya, passion itu sebenarnya tujuannya kalau emang kita belum capai sekarang ya, kayak misalkan passion gue bisnis nih misalkan contoh kan. Iya. Gue sekarang mau ada modal kan. Iya. Pasti nanti sometimes gue emang mau kerja sama orang dulu cari modal dong. Iya. Nah, tapi tujuan gue dari awal buat kerja itu bukan buat grow di perusahaan itu emang buat mencapai passion gue nanti. Betul. Oh iya. Jadi passion itu gue jadiin goal. Bukan gue mau berkembang di situ. Beda sama orang yang kalau emang dia nggak punya passion, terus dia kerja di perusahaan emang terpaksa dia nggak demen, nggak ada tujuan hidup. Iya iya. Passion itu bisa jadi goal juga. Emang untuk lu bekerja lebih giat lagi ya. Ya bisa aja emang lu gak suka cara kerja di situ, emang lu gak suka divisi itu, tapi lu mau mencapai passion lu suatu saat gitu kan. Jadi lu kayak ada motivasi lagi nih, gue di sini bukan buat grow atau gimana, gue mau coba cari modal gitu. Ini perusahaan gue manfaatin, gue cari pengalaman, bisa aja loh. Iya. Kayak misalkan lu pengen buka kafe nih, lu nggak tahu dong merek kopi atau kopi apa gini-gini rasanya gimana, lu coba aja kerja dulu jadi barista. Coba aja dulu, curi aja ilmunya. Pushing Nah, ya, pasti pushing sih itu. kayak lu pengen, gue sih ada sempat mikir gini nih ya, kayak misalkan lu pengen bangun apartemen, lu pengen bikin kos-kosan, lu nggak tahu dong caranya, sistemnya gimana, sistem kos-kosan gimana sih, sistem apartemen gimana sih, lu coba aja dulu sewa apartemen. Lu coba aja dulu ngekos, liatin cara dia nagihnya gimana, cara penjanjiannya gimana, kan lu nggak tahu. Iya. itu gue bilang modal untuk mencapai passion. Jadi kalau gue ada step gitu, ya gue lakuin pasti, tapi itu bukan dalam tanda kutip gue senang di situ, tapi emang itu buat tujuan gue mencapai passion nantinya. Jadi passion itu jadi goal. Hikmah yang bisa gue ambil, gue doang yang ambil ya dari obrolan mereka berdua itu yaitu Gue sih percaya kalau lu kerja dengan passion lu bakal grow. Emang waktunya nggak lama, waktunya nggak cepat, tapi pasti lu bakal grow. Kayak banyak kok, udah banyak contoh kok. Iya. Ya kayak gitulah. Udah banyak contoh. YouTuber itu dulunya siapa sih?
Kayak Deddy Corbuzier dulunya pesulap biasa. Iya, Sampai emang. muncul di TV terus dia grow pesulap walaupun sekarang dia podcast. Gak sesuai passion kali. Tapi grow. Tapi grow. Mungkin passionnya udah berubah. Nggak tahu kan. Oke. Jadi itu yang bisa diambil. Ya kalau gua pribadi, kalau Perry lebih pilih duit. Terserah mau ikutin siapa. Kalau gua Nggak ada masalah. Kalau gua intinya lu cari duit tolol, jangan ikutin passion. Nah, kalau gue intinya terserah kalian. Enaknya menurut kalian diri kalian pasnya di mana? Terserah kalian lah, kayak gitulah ya. Terserah. Terserah William, terserah mulu ngentot buat apa bikin podcast. Gue orangnya mah terserah. Masa gue mesti gitu, tapi Iya, pribadi iya gue kasih ya. tahu pandangan lu dong. Pandangan Jangan gue terserah ya, dia. pandangan gue ya itu kalau misalnya gue nggak tahu, gue pengen coba aja. Kalau misalnya gue belum tahu itu gue nggak suka, siapa tahu gue suka. Kalau misalnya emang gue beneran nggak suka, udah kerja coba nggak suka, berarti ya udah. Quit, intinya lu basin. Kalau gue yang tangkap dari pendapat lu, intinya lu pilih passion kalau gitu. Iya, emang passion, yang pasti passion nomor satu. Tapi kalau misalnya ada tawaran untuk kerja di luar passion gue, ya why not gitu. Gue pengen juga coba. Tapi lu nggak suka, lu quit, lu bilang. Iya, kalau nggak suka, kalau suka gue lanjutin terus. Kalau udah tanda kontrak dan lu nggak Berapa tahu lu bulan suka atau dulu? enggak, Berapa bulan? Kalau Ya, misalnya nggak lama, tahu. kalau misalnya lama gue nggak bakal terima tuh kontrak. kerjaan apa dulu? Makanya nggak tahu kan. Proyek? Yang nggak tahu nggak sih kayaknya, di luar udah terlalu jauh ya, kayak gitulah ya. Terima kasih udah menonton review kita HP. Review HP aja. nggak bercanda, udah nggak lucu udah Ya, ya. Jangan main Genshin anjing. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Ya, Komennya nggak ada, sepi. Anjing. ya udah ya, sampai jumpa di episode kita Bye, minggu guys. depan. Gue dapet cilde loh. Hai guys. Hai guys. Amer. Hai.